teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis atau hydrostatic pressure, ya, begitu ya. Nah, atau di Indonesianya kadang disingkat begini teman-teman, P kemudian ada H kecil, ya gini. Artinya tekanan hidrostatis, begitu ya. Tekanan artinya press, maka lambangnya tekanan hidrostatis adalah PH. Nah, P itu dari pressure-nya tadi. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa rumus umum tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Itu secara umum. Nih teman-teman mungkin di rumah sudah tahu ya, tekanan secara umum adalah P sama dengan F per A. F adalah gaya tekan, sedangkan A adalah luas bidang tekan. Nah, gaya tekan itu yang bagaimana? Misalnya jari saya menekan papan gini. Nah, berarti gayanya dari saya, luas A itu adalah luas bidang tekan, berarti luasan permukaan jari saya yang menuju ke papan. Nah, begini. Oke ya. Kalau misalnya saya begini menekannya, berarti ya luasannya ada ujung jari saya ke lima-limanya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita akan menurunkan persamaan tekanan hidrostatis. Nah, saya gambar di sini. Oke ya teman-teman ya. Misalnya ada tempat seperti ini. Nah, gini. Kemudian kita pelihara ikan di sini. Ya, gini. Oke. Sekarang ikan ini berada di kedalaman H. Nah, begitu ya. Oke, teman-teman. Tekanan itu adalah gaya dibagi luas tadi. Gaya, nah kalau misalnya ikan ini yang menekan, gaya siapa ini di dalam air? Berarti sama dengan berat zat cair di atas ikan. Ya, jadi luasan sebesar ini atau berat zat cair di atas ikan itu sama dengan gaya tekannya ini. Maka di sini boleh kita tuliskan W per A. A ini A siapa? A adalah luasan dari zat cair permukaan di sini. Nah, gini, atau sama dengan luas alas di sini kalau tabung. Nah, kemudian berat itu sama dengan massa dikalikan gravitasi. Mungkin teman-teman masih ingat ya. Kemudian A adalah luasan tadi. Sedangkan kalau kita membicarakan massa, ada istilah massa jenis. Ingat, massa jenis adalah massa dibagi volume. Sehingga massa itu sendiri sama dengan massa jenis dikalikan volume ini teman-teman. Nah, maka persamaan M-nya bisa disubstitusikan di situ, Rho kali V kali G. Nah, oke. Selanjutnya V itu sendiri, volume adalah sama dengan volumenya si tabung. Volumenya si tabung, jadi V sama dengan luas alas kali tinggi kan teman-teman. Jadi luas alasnya yang dimaksud di sini karena yang menekan ikan adalah zat cair di atas ikan itu. Maka kita di sini bisa disubstitusikan lagi, Rho kali A kali H per kali G per A. Nah, begini teman-teman. Sehingga A-nya bisa disederhanakan. Kita coret, maka tinggal ketemu P sama dengan Rho kali H kali G. Nah, maka tekanan hidrostatis rumusnya ini teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman H itu adalah kedalaman. Jangan lupa ya, H itu kedalaman karena kadang ada yang menafsirkan, ingat energi potensial M kali G kali H gini ya. H beda dengan energi potensial. Kalau energi potensial kita ngitungnya dari permukaan tanah ini, begini. Nah, tapi kalau H di sini adalah kedalaman. Jadi dari permukaan air ke ikannya. Saya beri contoh angka misalnya teman-teman ya. Kalau misalnya ini air, nah, gini air, berarti massa jenis airnya adalah 1000 ya. Kemudian ini kedalamannya adalah misalnya 140 cm. Nah, gini. Kemudian ini adalah 40 cm. Ya, oke ya teman-teman. Berapa tekanan hidrostatis yang dimiliki oleh ikan itu? Ingat, tekanan adalah
Rho kali H kali G. Rho-nya adalah 1000. Ini dikalikan ini kilogram, dikalikan H-nya adalah 140 cm dikurangi 40 ya, karena H itu di sini. Maka nilainya adalah 100 cm. Ini nilainya 100 cm. Nah, 100 cm itu ada 0,1 meter. 0,1 meter. Ingat semua harus dalam SI supaya nanti ketemunya Pascal. Dikalikan dengan G-nya 10 Newton per kilogram, gitu ya teman-teman ya. Nah, di soal kalau misalnya tidak diketahui pasti G-nya nilainya 10, sehingga ini ketemunya adalah 1000 Newton per meter kuadrat atau namanya Pascal. Nah, gini. Gitu ya teman-teman. Oke, sukses buat kalian semua.